3 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI tahun ini meraih kesempatan menjadi awardee IISMA tahun 2024. Tepatnya di 2 orang itu ada di Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia dan satunya ada di Korea University di Korea Selatan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Kemal Makasau dalam program Pojok Fakultas Universitas Muslim Indonesia edisi ketiga yang sekarang tepatnya kita berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dan tentunya sekarang saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman mahasiswa keren dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang pertama yaitu ada Nurul Rafika Aulia Abna. Dan yang kedua ada saudara Muhammad Arya Primasatya atau mereka berdua akrab disapa, yang satunya Vika dan yang satunya ada Kak Satya. Oke, jadi gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah harus selalu baik ya Kak? Iya. Oke, baik. Jadi sebelumnya saya mau tanya-tanya nih Kak terkait Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kira-kira sebelum Kakak masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, apa alasan yang paling mendalam sehingga Kakak mau masuk di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Mungkin dari mana dulu Kak? Mungkin Kak Vika boleh dulu. Oke, boleh Kak Vika dulu. Sebenarnya kalau saya dulu sih karena waktu SMA saya ngambil IPA, tapi saya ngambil salah satu istilahnya jurusan di SMA itu ada namanya jurusan IPS. Nah, terus saya ikut salah satu olimpiade madrasah. Nah, di olimpiade itu saya ikut tentang olimpiade akuntansi. Nah, di situ mungkin sudah ada berbaur jiwa-jiwa akuntansi yang melekat dalam diriku. Jadi itu makanya saya ambil akuntansi. Oke. Jadi dari anak IPA terus mendaftar di fakultas jurusan IPS. Iya, betul. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Satya silakan mungkin alasannya bagaimana? Kalau saya sama seperti Kak Vika, sebenarnya saya juga dari jurusan IPA. Karena waktu saya SMA saya pernah dapat pelajaran akuntansi. Jadi terus saya tertarik dengan dunia akuntansi dan juga latar belakang keluarga saya juga dari keluarga ekonomi, yang hanya disuruh untuk daftar akuntansi itu sendiri. Nah, untuk alasan kenapa saya pilih akuntansi di UMI, salah satunya adalah akreditasi. Tentunya kan kita sebagai mahasiswa tentunya harus lihat latar belakang fakultasnya. Apakah ini cocok? Apakah bagus untuk kita ke depannya seperti sebagai calon mahasiswa kan ya. Terus kedua, saya masuk di UMI salah satunya adalah melalui jalur beasiswa. Wah, keren. Jadi kalau berbicara beasiswa mungkin nanti kita nanti ada pertanyaan selanjutnya. Oke. Setelah alasan masuk Fakultas Ekonomi, ini ada pertanyaannya. Kakak ini dari prodi mana aja dan ada berapa program pendidikan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Oke, mungkin saya bisa jawab nih Kak. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu ada 3 jurusan dan 1 program profesi. Iya, betul. Yang pertama ada studi pembangunan, kemudian yang kedua ada manajemen, ketiga ada akuntansi, dan yang keempat ada profesi akuntan. Jadi semua dari keempat itu ada 3 jurusan yang berakreditasi unggul dan profesi akuntansi juga tentunya akreditasi juga sangat luar biasa seperti itu. Ya, sudah terakreditasi oleh banyak PT ya Kak? Iya, betul. Tidak diragukan lagi sebenarnya akreditasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke. Apa saja keunggulan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Mungkin Kak Vika bisa menjelaskan sedikit mengenai prodi dan Kalau fakultas. selama saya jadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, terutama di program studi akuntansi, kami berdua juga sudah pernah memiliki salah satu mata kuliah yang dimana kami diajarkan langsung di laboratorium, tepatnya di lantai 2. Dan juga di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga ada bursa efek ya Arya, ada bursa efeknya sendiri ya, bertepat di lantai 2 juga. Dan satu lagi tambahan nih Kak, mungkin Kak Vika lupa karena kalau Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini juga punya lab kewirausahaan. Iya, betul. Dan baru-baru saja Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI itu membuka kantin. Jadi buat teman-teman semua kalau misalnya mahasiswa kelaparan nih, boleh nih langsung saja datang ke kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan tentunya dijamin sangat-sangat higienis dan juga sangat relevan dengan kita mahasiswa karena
di sana ada terdapat wifi gratis dan juga harganya terjangkau bagi mahasiswa. Worth to try lah. Ya, worth apalagi to kita try. sebagai mahasiswa perantau nih, Iya, mahasiswa makan di perantau. kantin Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu pilihan yang sangat tepat. Seperti itu. Oke, jadi terkait tadi program unggulannya, nah sudah yang sebelumnya sudah lengkap, nah makin lengkap dengan adanya lab kewirausahaan dan kantin di Fakultas Ekonomi. Nah, mantap banget teman. Jadi for your information teman-teman, jadi kakak-kakak di samping saya ini adalah merupakan mahasiswa dan mahasiswa yang berprestasi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Jadi yang pertama itu Kak Vika, itu sudah mendapatkan prestasi berupa award ISMA. ISMA. Nah, dan juga OSC. Jadi Kalau SC karya. OSC karya. Oh award iya. OSC. Mantap. Oke, selanjutnya mungkin selain dari prodi dan akreditasinya tadi, kira-kira prestasi apa yang telah yang sudah ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini? Kak, mungkin salah satunya. Mungkin Arya. Kalau saya sih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu tentunya sudah banyak mencetak prestasi. Seperti para mahasiswanya sudah mengikuti program dari Kemendikbud Ristek seperti PKM, itu mahasiswa ekonomi juga ikut terjun langsung dan saat ini mereka juga sedang melakukan tahap pendanaan. Kemudian ada juga kita di Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga banyak sekali yang mengikuti pemilihan-pemilihan seperti duta, seperti itu. Dan juga kita juga aktif untuk mengikuti lomba-lomba yang relevan dengan jurusan kita seperti akuntansi, kemudian manajemen, kemudian studi pembangunan dan proses akuntan seperti itu. Dan tidak perlu diragukan lagi sih sebenarnya karena banyak sekali mahasiswa dan mahasiswi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini yang mencetak prestasi di dalam maupun di luar negeri. Betul. Seperti itu. Dan tentunya ini semua berkat dari kerjasama seluruh pihak di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin menginformasikan bahwa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu juga kami mahasiswanya sangat bangga karena kenapa kita diajarkan langsung oleh profesor-profesor yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan juga para dosen-dosen yang sangat berkompeten di bidangnya. Tentunya kita di sini juga dilengkapi dengan ada tersedia profesor-profesor yang sebanyak 27 ya Kak ya? Iya, 27 profesor, guru besar. Guru besar. Jadi kita itu bukan hanya sekadar diajarkan oleh dosen-dosen S2, S3, tapi kita juga diajar oleh dosen-dosen guru besar. Ada profesor ya? Iya, betul. Dan bahkan kita dibimbing juga untuk mengikuti lomba dan lain sebagainya itu langsung dari para guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Luar biasa ya teman-teman. Jadi mungkin ada tambahan dari Kak Vika? Kalau saya mungkin tambahan karena tadi sempat disinggung di awal mengenai duta dan awardee. Jadi alhamdulillahirrahmanirrahim 3 mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI tahun ini meraih kesempatan menjadi awardee IISMA tahun 2024. Tepatnya di 2 orang itu ada di Universiti Kebangsaan Malaysia di Malaysia dan satunya ada di Korea University di Korea Selatan. Dan juga untuk duta tadi sempat disinggung di awal, Arya kemarin menjadi salah satu duta bahasa ya Arya? Iya. Duta bahasa Sulawesi Selatan Barat. Dan gimana Arya kemarin? Ya luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Cukup ya tanggung jawab cukup besar ya karena membawa nama universitas juga apalagi khususnya Fakultas Ekonomi Bisnis betul sekali bersaing dengan banyaknya saingan di Sulawesi Selatan. Bahkan bukan cuma Sulawesi Selatan saja, tapi di Sulawesi Barat juga. Teman-teman, kalau masuk di Universitas Muslim Indonesia ini, khususnya di Fakultas Ekonomi Bisnis, udah nggak salah lagi teman-teman. Kita sudah melihat kakak-kakak di sebelah kita ini adalah mahasiswa dan mahasiswi yang berprestasi baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Bahkan sudah ada yang internasional ya Kak? Masya Allah. Ya betul. Selanjutnya mungkin terkait beasiswa nih Kak. Apa ya sebagai awardee? Iya. Jadi sebenarnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia itu sudah menyediakan berbagai macam beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa OSC. Kenapa? Karena saya sendiri merasakan saya adalah awardee beasiswa OSC di Universitas Muslim Indonesia khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan akuntansi. Jadi selain beasiswa OSC ada juga beasiswa unggulan nih. Beasiswa unggulan itu juga tersedia di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kemudian ada beasiswa Jarum nih Kak.
beasiswa Jarum juga kebetulan ada awardee kita, mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah awardee dari beasiswa Jarum. Kemudian ada juga KIP. Jadi ini adalah salah satu beasiswa dari kementerian langsung bagi para siswa-siswi, bahkan mahasiswa ongoing juga yang akan masuk di semester 3 boleh mendaftar di beasiswa ini seperti itu. Kalau OSN tadi gimana? Belum di-mention kayaknya. OSC. Oke, kalau OSC. OSC itu sendiri adalah beasiswa di mana Universitas Muslim Indonesia itu sendiri bekerja sama dengan medcom.id nih. Jadi beasiswa OSC itu diperuntukkan untuk seluruh siswa-siswi, bahkan yang gap year nih, yang gap year untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi melalui jalur beasiswa OSC, karena beasiswa OSC ini salah satu beasiswa dari pihak swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi swasta maupun negeri yang secara full itu dibiayai. Dari semester 1 sampai dengan semester 8 kita dibiayai tanpa mengeluarkan sepeser pun. Oh iya, mungkin ada tambahan Kak atau gimana? Kalau saya cukup sih, sudah dijelaskan semua sama Kak Arya. Sudah sangat jelas ya Kak? Sudah sangat jelas. Buat adik-adik yang ingin mendaftar kemudian terkendala biaya, jangan ragu untuk daftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis karena tersedia berbagai macam beasiswa. Iya. Ya, nah teman-teman, udah dengarkan tadi apa yang dijelaskan oleh Kak Satya, bahwasanya bagi kalian yang mungkin kurang mampu atau dan ingin melanjutkan program studinya sampai ke perguruan tinggi, ada banyak beasiswa. Silahkan dicari khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Iya. Nah, selanjutnya mungkin apa aja sih program prospek kerjanya yang ada di Fakultas Ekonomi mungkin pada saat sementara kuliah ataupun nanti setelah selesai kuliahnya, gimana Kak? Ya boleh Kak Vika. Nanti boleh ditambahkan ya sama Kak Arya. Saling mengisi ya Kak? Iya, saling mengisi. Betul. Mungkin kalau prospek kerja itu salah satunya ada konsultan pajak. Iya. Nah, konsultan pajak, terus di bagian keuangan, misalnya di bagian audit. Nah itu masuk di akuntansi. Soalnya kita berdua ambil jurusan akuntansi. Kebetulan jadi kita berdua banyak akuntansi. prospek kerja seperti audit, seperti pemeriksa keuangan, seperti konsultan pajak dan sebagainya. Apaan Kak? Dan juga Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini nih sudah bekerja sama tentunya dengan pihak luar. Jadi mahasiswanya itu dituntut untuk mampu untuk bekerja seperti itu. Salah satunya adalah kami pernah ikut relawan pajak. Nah itu adalah relawan pajak itu bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di mana seluruh mahasiswa dan mahasiswi diajak untuk mengelola pajak seperti itu. Jadi kita seakan-akan kita bekerja di kantor pajak dan kita juga sesuai dengan jurusan dong. Kita diajar untuk bagaimana caranya kita mencatat tentang pajak dan lain sebagainya. Dan betul-betul kita merasakan bahwa kita adalah salah satu karyawan di kantor pajak itu sendiri. Dan juga kebetulan kemarin Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga sudah bekerja sama dengan Pegadaian nih Kak ya. Iya, sudah. Jadi ada penandatanganan kerjasama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan pihak Pegadaian, di mana itu salah satu bentuk kerjasama yang luar biasa nih untuk mahasiswa dan mahasiswi nanti ketika lulus kita kerjanya di mana nih. Jadi ada gambaran bahwa saya pernah magang di Pegadaian, mungkin saya bisa coba untuk masuk di sana, siapa tahu keterima seperti itu. Dan juga kita di sini ada program MSIB. Jadi magang bersertifikat yang kita juga mahasiswa di sini dituntut untuk mengikuti program itu dan juga agar mendapat pengalaman juga. Dan sekarang kebetulan nih saya juga lagi menunggu pengumuman MSIB, mohon doanya agar supaya saya lolos untuk magang, program magang dari kementerian. Jadi sangat butuh doa nih agar lolos magang. Mungkin tambahan sedikit, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI juga kerap melakukan benchmarking. Salah satunya kemarin di Universitas Muhammadiyah Malang dan juga Universiti Kebangsaan Malaysia. Jadi kami di fakultas itu kerap melakukan benchmarking guna untuk melihat nih atau mencocokkan apa saja fasilitas-fasilitas atau sesuatu yang terkait dengan akreditasi fakultas seperti itu sendiri. Jangan lupa Kak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga pernah benchmarking di Turki. Oh iya, Turki kemarin. Iya. Turki. Seperti itu. Jadi itu salah satu tujuannya adalah di mana tentunya
menuju World class university. ya dan akreditasi internasional, Iya, tentunya betul. kita harus bekerja sama dengan pihak-pihak luar negeri agar menambah apa ya, Kak? Akreditasi. Iya, menambah Poin-poin lagi akreditasi. iya poin-poin akreditasi untuk agar kita juga bisa bersaing dengan Betul. universitas-universitas yang ada di luar negeri, bukan hanya di Indonesia saja. Walaupun kita tahu bahwa Universitas Muslim Indonesia ini adalah salah satu perguruan tinggi swasta terbaik di Indonesia Timur, kita juga harus berusaha agar Universitas Muslim Indonesia itu menjadi universitas terbaik di Ya, mancanegara. di luar sesuai dengan negeri. visi dan misinya Sesuai Kak. dengan Iya, visi dan misi. Umi unggul, Umi Umi unggul. internasional seperti itu. Mantap. Oke. Ya, itu tadi penjelasan dari kakak-kakak kita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, udah dari tadi ada program studi yang unggul, kemudian ada fasilitas-fasilitas yang memadai, terus ada beasiswa dari dalam dan luar kampus dan juga tentu prospek kerja yang sudah jelas. Nah, sudah sangat jelas. Selain dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini, mungkin ada program unggulan dari universitas atau instansi ini sendiri, Kak, yang paling mungkin ada di universitas ini dan tidak ada di luar. Mungkin ada, Kak? Kalau bicara soal salah satu unggulan di UMI yang misalnya tidak ada di univ lain, itu salah satunya kita punya namanya pencerahan kalbu. Iya, betul Nah, sekali. pencerahan kalbu ini maksudnya itu ibaratkan seperti kalau di kampus lain kayak ospek ya, Arya? Iya, Kayak ospek atau mos gitu ya? Iya, Iya. betul, betul. Jadi di pencerahan kalbu di sini kita diajarkan mengenai akhlak, akidah, dan syariat. Nah, terus di pencerahan kalbu ini kita ada istilahnya kalau kita mengikuti itu kita harus pergi wajib ke Padang Lampe. Nah, Padang Lampe Pangkep. Nah, di sana kita kurang lebih karena kemarin itu hibrid, jadi kurang lebih 15 hari di sana, 15 hari online. Betul. Di sana kita berzikir, sholat, pengembangan karakter seperti itu. Aku mau tambahin nih sedikit, Iya, Kak, bahwa di Universitas Muslim Indonesia itu sendiri ini sebenarnya pembeda dari universitas-universitas lain. Karena kenapa? Ketika kita mendaftar di Universitas Muslim Indonesia, kita sebagai maba tidak mengikuti namanya PKKMB. Kita mengikuti namanya pesantren kilat. Pesantren kilat. Jadi kita diajarkan bagaimana diberikan penanaman Islam lebih dalam lagi melalui pesantren kilat itu. Jadi kita tidak pakai tuh namanya PKKMB, ospek dan lain Ospek, sebagainya. Itu enggak. jadi untuk teman-teman semua yang ketakutan karena masuk kuliah ada ospeknya, ada PKKMB-nya, pasti disiksa-siksa atau bagaimana. Jangan ragu untuk masuk di Universitas Muslim Indonesia bahwa kita tidak memakai sistem itu. Kita lebih menanamkan jiwa-jiwa Islami, karakter ya betul sekali melalui pesantren kilat dan tentunya pencerahan kalbu itu sendiri. Seperti itu. Oke, jadi mungkin cukup sampai sini, Kak. Selanjutnya mungkin Kakak bisa memberikan sebuah closing statement mungkin supaya mungkin untuk mengajak adik-adik kita khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Mungkin dari Kak Satya atau Kak Vika dulu? Mungkin Kak Vika dulu deh. Baik teman-teman di luar sana yang masih bingung untuk mencari universitas, terutama fakultas, jadi tidak usah ragu-ragu untuk segera mendaftar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muslim Indonesia, dikarenakan fakultas kami sudah terakreditasi unggul, dan juga di Universitas Muslim Indonesia ini kami dibina dengan baik, dan bukan hanya dibina secara akademik, tapi kami juga dibina secara karakter. Itu kalau dari Karya. Dan tentunya Universitas Muslim Indonesia, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMI, adalah pilihan tepat bagi adik-adik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Betul. Dan kita ada slogan, FIB, Fakultas Emang Beda. Wah, mantap. Jadi sudah ada slogannya, Kak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Mantap. Khusus. Sudah beda memang dari fakultas lain di. Nah, baik teman-teman, untuk kalian yang ingin mendaftarkan dirinya ke Universitas Muslim Indonesia, terkhususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, silahkan klik pada laman admisi.umi.ac.id. Untuk tanggalnya, pendaftaran mulai pada tanggal 23 Januari sampai 14 Agustus tahun 2024, kecuali Fakultas Kedokteran Gigi, dan Fakultas Farmasi hanya pada sampai tanggal 21 Juli 2024. Selanjutnya mungkin jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe akun UMI Makassar. Dan juga satu lagi akun Instagramnya
umi.aceh.id. Mungkin sampai sini perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Kemal Makasau. Saya Nurul Rafika Auliapna. Dan saya Muhammad Arya Prima Satya. Mengucapkan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.